Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari consumer good. Pertama langsung saja ke INDF yang ditutup menguat 3% ke harga 7.725 dan transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya INDF diakumulasi. Secara teknikal INDF bagus, udah dipastikan bagus nih. Ya, rejection harusnya nih ya harusnya. Tapi kembali lagi disclaimer, namanya analisa juga bisa meleset. Harusnya INDF gak jebol lagi 7.500 atau toleransinya 7.450. 7.400 saja nih kita toleransi ya. Berarti dari harga sekarang ke 7.400 300,4%an ya. Kalaupun Bapak Ibu cut lossnya di bawah itu 5% ya ideal. Dengan target kemana nih kalau jalan INDF? Semoga jalan. Kenapa? Karena ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, resisten kuat yang ditembusnya di Desember 2020 itu seharusnya valid breakout. Mana itu? Ini Bapak Ibu perhatikan. Ini 2020 ya, 3 November 2020 dipatahkan. Dia retest 2 kali dan mantul. Udah, itu pertanda bagus. Dan kalau Bapak Ibu hapus lagi, tarik dari all time high-nya di 2016, berarti 9 tahun yang lalu itu sudah dipatahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang lagi mengarah, INDF maksudnya mengarah ke all time high-nya. Peluang besar tahun ini mungkin di bulan Januari ini atau di 3 bulan ke depan potensi all time high ya setelah 9 tahun sideways untuk INDF. Kita lihat nanti, menarik. Pokoknya INDF tren jangka pendek jangan turun di bawah 7.400. Itu aja dulu untuk INDF saat ini. Bagi Bapak Ibu yang punya harga bawah mungkin harga 6.000 ya sekarang sudah lumayan ya, 20% ya. Jadi seperti itu aja untuk INDF saat ini ya. Kalau Bapak Ibu punya harga bawah kan udah berapa persen nih? 20% ya. Ya lumayan lah ya. Kalau simpan dari Agustus 20% itu ya memang segitu, nggak bisa lu Bapak Ibu mau profit 50-60% di ICBP itu memang nggak lebar ya. 10% itu udah sangat bagus, apalagi 20%. Itu aja untuk INDF. Apakah area entry untuk beli? Ya kan biasa ketinggalan nih. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya, candlenya bisa dibilang nih bullish angle pink, volume juga besar, semestinya valid lanjut naik. Ya tinggal Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss di bawah 7.300 nggak perlu dipakai trendline atau trennya ini. Nih kita pakai supportnya 7.400 tuh tadi. Jadi jebol itu buang. Kalau mau hot lebih lama silahkan juga untuk INDF. Tapi mestinya INDF nggak lagi jebol 7.400. Mudah-mudahan ya, secara teknikal harusnya selesai koreksinya dan siap-siap bangkit lagi. Itu aja untuk INDF. Lanjut ICBP yang ditutup di harga 11.075 menguat 0,45% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ICBP diakumulasi. ICBP bagus. Ini potensi besar, mudah-mudahan swing low. Risknya kecil, 2,5% aja koreksi, buang aja dulu. Kalau Senin Selasa koreksi 2,5%, maksimal 3%, buang dulu aja. Mestinya sih aman. Kalau mau bagus Senin rebound ICBP. Coba lihat time frame weekly-nya nih. Ini potensi besar swing low. Ya, coba lihat benda detektor stock bid netral. Dan Bapak Ibu perhatikan, di 10 Januari kemarin yang beli itu RX, AK, JP, DP, YU. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail. Coba ditarik seminggu siapa yang beli dan jual. Jadi seperti itu ya untuk ICBP time frame daily. Nah dailynya sudah melawan. Kenapa saya bilang melawan ini kalau saya hapus ya. Bapak Ibu perhatikan ini kan kalau dulunya itu adalah resisten yang cukup kuat di bulan berapa nih? Bulan April 2024, hampir setahun yang lalu ya, itu di retest. Mestinya nih retest saja terus bangkit ya. Kalau pandangannya ya kalau bisa minggu depan dia tembus 11.500 sudah aman ya.
ICBP. Lanjut UNPR yang ditutup di harga 1.705 terkoreksi menguat 0,8%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya UNPR akumulasi. UNPR juga saya ada cut loss dulu, udah lama ya. Berapa 10%? Ya udah saya toleransi, biasanya cut loss 5%. Ya udah saya toleransi sampai 10%, akhirnya out dulu. Karena memang teknikalnya juga nggak bagus, walaupun bagi dividen tapi ya terus turun. Dan bagaimana untuk UNPR saat ini secara teknikal di bawah 1.700. Secara teknikalnya saat ini ya mulai melawan, tapi Bapak Ibu ada rumor kalau UNPR akan keluar dari indeks MSCI. Tapi masih lama ya, masih 2 bulan lagi. Kalau nggak salah indeks MSCI itu setiap per 3 bulan. Nah kemarin di bulan 12 berarti di bulan tanggal 28 ya. 28 tuh sudah rebalancing. Tanggal 1 Maret jadi sudah normal. Nah ini infonya. UNPR akan keluar dari indeks MSCI. Tapi belum pasti, ini ya baru rumor. Jadi jangan Bapak Ibu telan mentah-mentah. Tapi melihat secara teknikal terus membentuk lower low. Minggu ini ya indikasi memang masih jelek UNPR ya. Semenjak dia jebol 2000 dan dead cat bond. Nah itu sudah belum ya. Belum dulu untuk UNPR. Gimana yang nyangkut? Ya nggak ada cara lain. Bapak Ibu harus sabar. Tunggu aja. Masa sih nggak ada gebrakan dari UNPR ya untuk perusahaannya bisa lebih bertumbuh? Kalau dilihat masih konsisten UNPR tuh di downtrend channelnya. Jadi seperti itu aja dulu untuk UNPR saat ini, lebih wait and see. Jangan ditangkap tren jangka pendek, bisa nggak trading cepet. Ya lihat momentum lah, kalau menurut saya lihat momentum aja nanti. Itu aja dulu ya untuk UNPR. Saat ini belum menarik. Lanjut. HMSP yang ditutup di harga 620 menguat 0,81%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya HMSP akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. HMSP ya belum saatnya ya. Udahlah, jangan dilirik dulu lah. Sektornya juga masih tertekan, masih belum ada sentimen yang bagus. Kalau nggak salah cukai rokok ditahan ya, nggak naik juga, nggak berdampak signifikan. Ya udahlah, jangan dipaksa. Kalau kalah akui kalah. Namanya kita dagang ya, ini trading itu kan dagang saham. Ya kalau memang kita kalah ya jual dulu. Ibaratnya ya sama aja. Bapak Ibu itu kalau di bisnis real, kalau makanan basi masa mau dijual, pasti dibuang kan? Ibaratnya seperti itu. Memang di saham beda. Saham basi ibaratnya makanan basi, saham basi atau sahamnya lagi jelek, bisa aja nanti sahamnya menjadi bagus. Tapi perlu waktu. Beda cerita dengan real usaha. Kalau sudah makanan basi, kalau yang jual makanan ya nggak bisa lagi bulan depan jadi bagus. Ya kan? Pasti ya tetap itu harus dibuang. Nah bedanya saham ini ya itu bisa memunculkan harapan. Kita nggak tahu masa depan. Kadang juga pengalaman masa depan. Kenapa melihat saham yang dulu dipegang dijual, masa depannya bagus. Nah itu juga dapat mengganggu psikologis. Lalu muncul harapan. Ya, makanya banyak yang nggak mengakui kalau sudah kalah, salah, tetap di hot berharap. Boleh nggak sih berharap? Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Cuman sabar nggak nunggunya. Ibaratnya seperti itu. Nih seperti HMSP yang seharusnya mungkin loh ya, di 1.600 harusnya jual. Karena berharap 4 tahun menunggu belum bangkit-bangkit. Nah itu perlu kesabaran. Kalau Bapak Ibu kuat sabarnya seperti itu ya boleh. Tapi yang menurut saya yang Bapak Ibu bisa sabar menunggu itu cuman Big Bang yang cepet recovery-nya nggak nyampe bertahun-tahun. Paling 3-6 bulan udah balik lagi. Biasanya 4 bulan udah balik. Big Bang. Kalau mau nggak lama baliknya. Ya kalau saham-saham yang lain ya tergantung. Itu ya. Karena kenapa? Karena Big Bang itu tuh ibaratnya itu kakinya ISG rebound, bullish. Pendorongnya pasti Big Bang. Ya.
Lihat nih, Big Bang tertekan, ISG susahkan rebound, walaupun memang saham-saham lain yang bisa profit, saham-saham Pak Prayogo, saham-saham Bumi, saham-saham lain bisa aja profit. Nah itu ya, tapi kalau mau ISG rebound bullish harus didorong oleh finance karena mereka terbesar di bobotnya indeks. Nah itu ya, jadi kalau nggak mau pakai stop loss, mau cepet balik uangnya, coba simpan atau beli saham Big Bang. Itu aja. Kalau seperti MSP ini 4 tahun nggak balik-balik uangnya kan. Nah itu, jadi untuk saat ini belum. Kita tunggu di 500 lah. Lihatlah nanti apa yang menjadi sentimennya, siapa tahu sampai 500 kan kita beli di situ aja HMSP. Wait and see. Gimana yang nyakut ya sabar. Lanjut GGRM yang ditutup di 12.500, terkoreksi 0,19%. Asing net sell. Kalau bekerjanya GGRM akumulasi tipis. Aduh, belum lah. Nih, lihat transaksi GGRM aja cuman 1,9 miliar. Waduh, itu sangat sepi sekelas GGRM. Berapa nilai market cap-nya nih GGRM? 24 triliun ya. Nah, itu transaksinya cuma 1,9 miliar. Itu berarti nggak ada transaksi ibaratnya itu. Ya, seperti ini ya jangan dulu lah. Walaupun dia disupport kelihatannya ya silahkan kalau mau coba-coba ya. Ini bagi Bapak Ibu yang nyangkut di GGRM, HMSP menurut saya, tapi disclaimer ya, karena kita nggak tahu masa depan, siapa tahu 3 bulan dia balik lagi timbul moncar. Tapi kalau Bapak Ibu lossnya 20%, 25% nih ya, menurut saya 25% mending, menurut saya disclaimer, cut. Menurut saya pindah ke Big Bang yang saat ini tertekan. Paling Big Bang itu mungkin 5%, maksimal 10% lagi. Dan siap-siap recovery-nya bisa lebih banyak, bisa 30-40%. Ya Bapak Ibu kalau cut loss di 30% ya ibaratnya bisa balik modal lah dikit-dikit, daripada berharap menunggu GGRM HMSP balik. Itu menurut saya loh ya. Secara logika dividennya juga cukup oke tuh untuk Big Bang. Nanti kan ini deket-deket baru bagi dividen nih. Udahlah, chip langsung beli, pindah aja. Apalagi yang cuman 10%, 15% rugi di HMSP GGRM, pindahin. Cut, pindah ke Big Bang. Tunggu sabar ya. Kalau berminat, tapi kembali lagi keputusan jual beli di tangan masing-masing. Itu aja untuk GGRM. Saat ini belum disupport. Kalau mau nekat trading pendek silahkan. Jebol 12.000 bisa pertimbangkan stop loss lagi. Gitu aja. Karena di saham turun pasti ada naik-naiknya. Tapi mungkin naik terbatas kalau belum saatnya. Cuman kelihatannya ini bisa jadi sideways. Kita lihat ya. 12.000 aman. Atau besok Senin rebound aman. Harusnya GGRM untuk sideways. Bukan aman langsung uptrend ya. Belum. Paling enggak ya ke 13.500, 14.000 tuh bisa lah. Trading pendek. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. WIM yang ditutup di 700 menguat 1,4%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya WIM akumulasi. WIM, nah WIM juga waktu itu gagal juga ya di atas berapa nih? Di atas 780, tapi sudah mulai sideways lagi nih. Ini saya hapus aja dulu, mulai sideways. Ya 700 kalau Bapak Ibu berminat. 77675 tuh low-nya, kalau dia membentuk lower baru ya jual lagi. Berarti berapa tuh? 4% cut loss-nya. Udahlah kalau mau. Targetnya kemana? 800. Udah 780 800. Jadi cut loss-nya 4%, reward-nya minimal 10%. Berminat WIM. Itu aja. Lanjut. Mayor yang ditutup di harga 2710, terkoreksi 0,73%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Mayor di distribusi. Mayor saat ini asal nggak jebol 2650 aman ya. Mudah-mudahan sektor consumer good ini ditarik naik di Januari ini. Ini ada pola cup and handle. Kalau dia tembus 2800 gas ke atas. Catatannya jangan jebol 2650. Ini kan area sideways ya. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 2650. Jebol itu ya buang aja dulu daripada nunggu lama. Berarti cut loss-nya sekitar 2,5-3% dengan reward nih ya. 2800 saja itu berapa tuh?
2.890 poin berarti 3%. Kalau itu tembus ya 3.000. Mudah-mudahan ya ada peluang lah tahun ini, kemungkinan besar 3.000 ya. Untuk Mayor, kenapa? Mayor ini sideways-nya sudah cukup lama dan resisten 2.800 tuh susah banget ditembusnya. Mana tuh nih kalau ditarik lebih panjang nih dari 2021, 3 tahun, 4 tahun dia susah menembus. Pernah tembus sekali tapi gagal. Nah, ini dia mulai sideways. Kalau tembus di Januari 3.000 sangat mungkin. Maksimal Februari ya. Ya dikasih 10% lumayan. Disclaimer, analisa kembali. Mayor. Lanjut Cleo yang ditutup di harga 1.495, terkoreksi 0,9%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Cleo di distribusi. Langsung saja kenaikannya Cleo luar biasa. All time high lagi dia di Desember ya. Kemarin di 1.575 dan cap and handle-nya ini apakah terkonfirmasi belum pasti. Karena naiknya juga cukup signifikan nih, bahkan naik 200% dari 500. Dan ya secara bisnis juga Cleo ini luar biasa ya. Pencetus pertama galon BPA kalau nggak salah ya. Terus juga dia bisa mengalahkan, menurut saya sudah bisa mengalahkan tuh produk-produk yang legend yang lama-lama itu ya. Dan ya oke nih, kalau menurut saya lihat di beberapa daerah itu ya udah banyak menguning sekarang, galon-galon kuning putih kuning ya. Jadi galon-galon biru itu udah ya nggak terlalu familiar. Coba Bapak Ibu lihat kalau di penjualan galon ataupun di toko-toko supermarket itu banyak yang kuning-kuning kan. Itu udah luar biasa tuh. Gebrakan Cleo ini sangat luar biasa. Dan ya selamat kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah. Kalau saya trading pendek ya menyesal nggak? Ya nggak bisa juga kita menyesal, karena ya plan saya trading pendek bukan investasi, karena saya juga nggak kuat menahan lama. Ya kalau saya tahu seperti ini, beli di 2003 waktu itu di 450, dan kalau tahu bisa ke 1.500, kalau saya memang basicnya fundamental ya mungkin saya hot. Karena saya nggak tahu ya, saya lebih baik trading pendek. Ya semua itu pasti ada resikonya, plus minusnya, kembali ke masing-masing mana yang sesuai. Jadi seperti itu aja untuk Cleo saat ini. Kalau saya lebih wait and see, nggak berani lagi masuk. All time high juga jadi belum ya. Bagi yang Bapak Ibu punya ya, ini kita sudah lihat, sudah tergambar support yang harus dijaganya 1.400 Cleo. Lanjut ULTJ yang ditutup di harga 1.310, terkoreksi 1,72%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya ULTJ di distribusi. ULTJ aduh belum dulu ya. Gagal lagi, dia tembus 1.800, sempat di atas tapi turun lagi. Tapi memang karakternya itu sering sideways. Yang penting gak jebol 1.650 aja lah. Itu aja kunci ULTJ. ULTJ lagi sideways. Nah ini kelihatannya, yang penting gak jebol 1.650. Itu aja. Lanjut Aisyah yang ditutup di harga 110, terkoreksi 2,65%. Asing net sell. Kali bukan semuanya Aisyah. Sama aja antara akumulasi dan distribusi. Aisyah selama nggak jebol 100 sih aman-aman aja ya. Pokoknya yang penting nggak jebol 100. Kalau Bapak Ibu punya, siap-siap minggu depan kalau dia tembus 120 bangkit, potensi uptrend ya. Paling nggak sideways ke 140. Ingat 120 tembus, minggu depan 140 sangat mungkin dituju Aisyah. Itu aja. Lanjut Hoki yang ditutup di harga 118, terkoreksi 1,6%. Asing net sell. Kali bukan semuanya Hoki akumulasi. Chart technical Hoki ini masih acak ya, pergerakannya belum terlihat juga cukup signifikan. 110 jangan jebol, itu udah kuncinya. 110 jangan jebol. Kenapa 110 ya? Karena kenapa 110 jangan jebol? Karena Bapak Ibu perhatikan, ini dia kan sempat naik, terus retest, naik lagi, retest lagi. Udah ini dijaga tahan. Kalau dia jebol, retest, jebol, udah gagal. Mestinya juga nggak turun di bawah 130
harusnya loh, nggak turun dari 115. Kalau mau bagus minggu depan tembus 130. Kalau dia tembus 130 minggu depan uptrend di sisa terakhir Januari. Oke, lanjut. Cimory yang ditutup di harga 5.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kali bekas main Cimory akumulasi. Cimory belum kemana-mana nih. Ya, setelah dia gagal menembus 5.800 dan sekarang di 5.000 lagi. Jadi saat ini kalau saya lebih wait and see dulu. Cimory belum menarik. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu nekat 2% cut loss saja. 4.900 stop loss di bawah itu. Kalau berminat ya 2,5% buang aja. Kalau dia koreksi 2,5% menurut saya buang aja. Cimory disclaimer kembali ke masing-masing keputusan beli dan jual saham. Saham terakhir nasi yang ditutup 383 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing nggak ada jual beli. Bukan sebenarnya nasi di distribusi. Nasi belum dulu juga ya. Yang pentingnya sama nasi yang penting nggak jebol 77 udah gitu aja. Kalau dia jebol 77 lagi ya udah downtrend. Lanjut ke bawah nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.